A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah. Senang mendengarnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar ya. Oke, ingat ilmu adalah investasi paling berharga. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Maka dari itu, untuk ketua kelas boleh Ridwan untuk pimpin doanya. Amin. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar ya anak-anak. Sekarang coba kalian tengok kanan kirinya, depan belakang, apakah ada teman kalian yang tidak bisa hadir? Oke, hadir semua ya. Maka itu untuk memastikan ibu akan absen. Apakah memang betul hadir semua? Oke, Aldi, oke hadir. Alpan, hadir. Oke, hadir semua ya anak-anak. Akan ice breaking dulu ya, namanya itu tepuk cinta, oke? Siap? Oke, mulai ya. Tepuk cinta, cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjut ya. Siapa yang bisa mengingat kembali materi minggu lalu? Ada yang masih ingat? Oke, benar. Minggu lalu kita membahas bagaimana letak geografis Indonesia yang mempengaruhi iklim dan kegiatan ekonomi. Nah, hari ini kita akan belajar membahas mengenai topik yang berkaitan erat, yaitu sumber daya alam Indonesia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu adalah yang Ibu harapkan dari kalian itu yang pertama, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis SDA. Terus yang kedua itu, kalian dapat menjelaskan persebaran dan juga pemanfaatannya. Dan yang terakhir itu adalah kalian dapat menyadari akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Oke, nah Ibu mau tanya nih, ada yang tahu apa itu sumber daya alam? Oke, silahkan Rifki. Oke, betul sekali. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sekarang jenis-jenis sumber daya alam ada apa saja sih? Oke, silahkan Tiffany. Oke, ada sumber daya alam hayati. Oke, ada yang mau menambahkan? Sumber daya alam non hayati. Nah, kalau contoh sumber daya alam hayati itu apa sih? Oke, sumber daya alam hayati itu adalah hewan dan tumbuhan, betul sekali. Kemudian sumber daya alam non hayati. Oke, siapa yang mau menjawab? Silahkan, Tiara. Oke, adalah air, tanah, sinar matahari, betul sekali. Nah, ada yang bisa menyebutkan nggak sih contoh dari sumber daya alam hayati? Oke, hutan Kalimantan, betul sekali. Siapa tadi yang jawab? Oke, Aldo ya yang jawab. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, kalau contoh dari non hayati? Oke, ada tambang batu bara, betul sekali. Oke anak-anak, kita akan lanjut kepada persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, untuk persebaran sumber daya alam di Indonesia ini memang berbeda-beda ya anak-anak. Contohnya seperti minyak bumi. Nah, minyak bumi ini ada di Riau, ada di Kalimantan Timur, ada juga di Jawa Tengah. Kemudian ada batu bara, yang dimana batu bara ini ada di Sulawesi Selatan, ada juga di Kalimantan Selatan. Kemudian ada emas tambang, dimana ini tuh ada di Papua, Sulawesi. Kemudian ada ikan, nah yang dimana ikan ini adalah ada di pantai utara Jawa dan juga Maluku. Kemudian ada di Nusa Tenggara. Kemudian selanjutnya adalah hutan, dimana ini tuh berada di Kalimantan, Sumatera, bahkan ada di Papua juga. Nah, sekarang kita lanjut ke pemanfaatan sumber daya alam. Karena Ibu lihat kalian konsentrasinya sudah berkurang, jadi kita tepuk fokus dulu ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah fokus semuanya?
Oke, kita lanjut ya. Sekarang pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama itu adalah sumber energi, yang dimana itu adalah minyak, gas, batu bara. Kemudian yang kedua itu adalah bahan baku, yang dimana ini itu adalah industri kayu, logam karet. Kemudian yang nomor tiga adalah pangan, yang dimana itu adalah pertanian dan juga perikanan. Nah, ibu ingin tanya sama kalian, apa sih dampak jika kita tidak mengelola sumber daya alam dengan baik bijak? Siapa yang mau jawab? Oke, silahkan, Tifa. Oke, betul. Maka kita perlu menjaga kelestarian, yaitu dengan reboisasi, hemat energi, dan juga tidak menambang secara liar. Nah, karena kita akan mulai ke model pembelajaran. Nah, untuk model pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan model artikulasi, yang dimana ini itu adalah pembelajaran yang dimana siswa itu berpasangan ya, karena ini tadi jumlah total siswanya ada 20 dan juga duduknya sudah berpasangan atau satu bangku berdua, jadi ibu tidak perlu membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok lagi karena sudah berpasangan. Oke, nah untuk sistemnya itu adalah tadi kan ibu sudah menjelaskan nih materi dari awal sampai akhir. Kemudian nanti kalian itu mengulas kembali bersama pasangan kalian. Jadi misal Nasya dan Zara. Nah, yang pertama itu Nasya menjelaskan terlebih dahulu kepada Zara. Kemudian Zara menuliskan poin-poin pentingnya yang disampaikan oleh Nasya. Nah, setelah Nasya selesai menjelaskan, kemudian di bagiannya Zara untuk menjelaskan kepada Nasya, di mana sama Nasya juga akan menuliskan poin-poin pentingnya. Oke? Mengerti semuanya? Mengerti. Nah, untuk menjelaskannya itu ibu kasih waktu 5 menit ya. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini dari mulai tadi pemaparan materi dan juga kita menerapkan model artikulasi ya. Jadi di Indonesia ini kaya akan sumber daya alam hayati dan juga non hayati. Nah, persebaran sumber daya alam itu berbeda-beda tiap daerah. Pemanfaatannya harus bijak agar tidak merusak alam. Untuk materi minggu depan kita akan membahas mengenai keragaman budaya Indonesia dan bagaimana budaya bisa menjadi daya tarik pariwisata. Kalian adalah penerus bangsa, jagalah bumi kita dengan bijak, manfaatkan sumber daya tapi jangan merusaknya. Indonesia kaya tapi kekayaan itu harus dikelola dengan hati-hati dan juga bijak. Mungkin itu yang dapat ibu sampaikan, kurang dan lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.